Mana orangnya? Udah bener sih titiknya. Udah masuk kayak. Alhamdulillah dapat tarikan. Kok ke rumah sakit? Bukannya kepilah tadi ya? Apa perasaan gue aja kali ya? Pak, kok malah pergi sih? Kayak nggak niat tuh orang. Dingin AC-nya. Boleh saya kecilin, Mbak? Mbak ini perawat ya? Yang kerja di rumah sakit itu? Di rumah sakit itu Mbak ngurus bagian apa, Mbak? Ngurus kamar 13, Bang. Kamar 13? Bukannya udah ditutup ya? Kan katanya angker. Kok Mbaknya ngurus bagian kamar itu? Kan saya penjaganya. Penjagaannya? Oh, setan! 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 Ya lagi asik-asik nih. Ingat sama si Ayang Beb. Mentang-mentang si Bella udah kagak deket-deket lagi sama dia. Apaan sih, Bang? Candain mulu lah. Candain. Apaan sih? Udah deh, Bang. Kan saya dengerin kata-kata Abang. Nggak boleh deket-deket sama Satria. Nanti baper, bawa perasaan. Ya udah saya turutin. Saya nggak deket-deket lagi kok sama Satria. Alah, kayak gua gak tahu hati lu aja. Lain di mulut, lain di hati. Bang, saya itu cewek yang konsisten sama omongan saya. Saya bukan cewek labil. Jadi kalau misalkan saya ngomong nih, saya nggak bakal deket-deket lagi sama Satria. Ya udah, saya nggak bakal deket-deket lagi sama Satria. Konsisten. Sih, udah deh, gak usah nyuruh-nyuruh saya berhenti ngomong ya. Intinya gini, saya nggak akan deket-deket lagi sama yang namanya Satria. Jadi udah gak mau deket lagi sama aku nih? Aku denger lo tadi kamu bilang kayak gitu. Makan tuh bukan. Skar? Kok kamu gak bisa ngomong? Kamu keselak? Kamu kenapa? Gak ada air putih lagi. Tarik nafas. Ikutin aku. Tarik nafas. Buang. Tante, maafin aku ya. Aku tuh bener-bener terpaksa harus ngomong itu ke Satria, Tante. Tapi nggak gitu juga caranya ya, Bel. Gara-gara kamu seperti itu, Tante tuh dimarahin tahu nggak sama Satria? Iya, aku ngerti, Tante. Aku ngerti banget. Cuma Tante kan tahu, aku terpaksa banget ngelakuin itu semua, Tante. Aku sadar banget sekarang, aku itu butuh Tante. Aku butuh kita bekerja sama lagi. Kamu tuh selalu Tante dukung. Tapi kamu malah ngebocorin tentang video itu. Iya. Yaudah, gini aja deh, Tante. Gimana kalau kita healing? Ya, Tante nggak usah nyiapin apapun, tinggal bawa badan aja. Aku yang siapin semuanya, Tante. Oke? Serius? Serius. Oke. Kalau gitu, Tante maafin kamu. Emang udah seharusnya aku deket sama kamu, Bel. Biar aku bisa balaskan dendam suamiku yang gak pernah dihargai sama papa kamu. Aku akan minta liburan di vilanya Wiratama Rinaldi yang sering dipakai meeting sama papanya Satria. Berarti kita sepakat ya, Tante? Kita kerja sama. Iya dong. Emang bener kata hati gua nih, gak pernah kagak salah. Ini dua iblis selalu mau nyelakain si Sekar. Kagak ada insap-insapnya, kagak ada bener-benernya, gak ada baik-baiknya.
Udah hatinya hitam dua-duanya nih. Darahnya dijaga jadi hitam. Darah lu kalau udah hitam begini nih, kagak bakal sembuh-sembuh. Rasain lu, gua kerjain lu. Oke, nanti kita chips. Oke. Ya ampun, Bel! Bel! Bel, bukan tante beneran. Kenapa bisa gerak sendiri ya? Siapa? Bukan tante setan. Beneran, Bel? Bukan, beneran. Aduh. Tuh kan, Bella. Tuh. Ini kamu sengaja ya membalas dendam ya? Bel! Gak tahu, dia gerakin tangan aku. Tarik nafas. Terus. Aduh, gimana caranya ya? Kok nggak hilang-hilang sih? Hah? Kenapa? Kenapa? Oh, maksudnya pelan-pelan. Coba sini, lihat sini. Kata orang, kalau gugup itu bisa nyembuhin cegukan. Kenapa? Hah? Masih ya? Kenapa, Sus? Cegukan ya? Coba minum air putih dulu. Sini biar saja yang buka. Coba minum dulu. Yang banyak. Kok masih ya? Masih cegukan. Kata orang, cegukan itu bisa hilang kalau dicium. Udah, aku pergi dulu ya. Iya. Dicium. Kok aku baru denger ya? Dan aku nggak percaya sih kalau dicium itu bisa nyembuhin cegukan. Udahlah, tapi nggak ada salahnya kok dicoba. Beneran hilang. Ih, aku udah bisa ngomong lagi, udah gak cegukan lagi. Beneran bisa. Ya ampun. Hei, kenapa kamu senyum-senyum? Hah? Kok muka kamu merah? Jangan-jangan kamu ini demam, bukan cegukan biasa. Sakit ya? Astaga, kenapa aku sampai ngeyel dicium Satria sih? Aduh gimana ini? Bang Jali malah hilang lagi. Sama Satria bikin baper lagi dari tadi. Sekar! Sih, jangan ngagetin deh Satria. Loh, ini kamu udah bisa ngomong. Lah, ih, udah hilang cegukannya. Berarti teori suster tadi salah dong. Cegukan itu hilang kalau dikagetin, bukan dicium. Untung aja nggak aku cium. Kalau aku cium nanti kamu kesenangan kebaperan lagi sama aku. Jadi, apaan sih? Kalau kayak gitu, ada juga kamu kali yang over baper. Pasti kamu bakalan baper maksimal kalau kayak gitu. Orang tuh makasih udah disembuhin, udah diselamatin, bukannya malah bete, malah marah-marah. Ya udah aku minta maaf. Aku minta maaf kalau omongan aku salah. Aku cuma bercanda kok. Udah jangan bete-bete deh. Ya udah. Supaya kamu nggak bete, aku traktir kamu makan. Emangnya kamu kira saya itu bocah kecil gitu, yang kamu traktir makan langsung mau? Ya udah. Aku sih nawarin doang, tapi kalau ditolak nggak apa-apa, aku nggak maksa. Siapa bilang? Siapa yang ngomong nggak mau? Berarti mau? Mau. Laper banget. Suara apa itu ya? Keluarkan aku! Pergi kamu dari sini. Jangan ganggu semua orang yang ada di sini. Tolong pergi. Keluarkan aku atau kamu mati! Lepasin saya. Lepasin. Jangan bawa saya, lepasin. Lepasin saya.
Sayang, sayang, kamu mimpi buruk lagi, nak. Iya, Bu. Sayang, ibu punya perasaan gak enak, sayang. Mendingan kamu pindah kerja aja ya. Kamu harus keluar dari rumah sakit itu karena rumah sakit itu meninggalkan kisah buruk tentang kematian adik kamu, Mia. Dia meninggal di kamar 13, tertimpa lemari lalu kebakaran. Atau kita pindah aja. Pindah keluar kota, gimana sayang? Bu, aku mau minta maaf ya sama Ibu atas kejadian 2 tahun yang lalu. Aku udah gagal jagain Mia sampai dia meninggal di kebakaran waktu itu. Aku rasa bersalah banget, Bu. Iya sayang, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh. Apa-apa, Bu. Bu, mungkin Mia marah sama aku karena aku tuh udah gagal selamatin dia. Dan mungkin ini juga alasan kenapa dia selalu datang ke mimpi aku. Kinar, kamu jangan terus-terusan menyalahkan diri kamu atas kematian adik kamu itu, nak. Ibu mohon. Iya. Kenapa sayurnya dipisahin? Harusnya kalau emang kamu nggak mau makan sayur, kamu bilang ke abangnya dari awal. Jadi nggak usah dipakein sawi, nggak usah dipakein sayur. Nih pasti aku makan, orang aku suka sayur kok. Cuma hari ini aku pengen pisahin sayurnya karena mau aku kasih buat kamu. Loh, kok dikasih ke aku semua? Makan. Aku ini bukan kambing, aku singa, sukanya daging kambing. Tadi ya. Udah bener. Maaf, aku refleks. Sekarang aku mau nanya sesuatu sama kamu. Boleh gak kita dekat lagi kayak dulu? Maksud aku ngerasa hubungan kita tuh menjadi gak baik-baik aja waktu kamu dilaporin ke polisi sama Bella. Dan aku gak enak banget ngerasainnya. Jadi aku mau kita dekat lagi, berteman lagi. Iya boleh aja sih. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Tante bantuin aku dong, ingetin Satria. Jangan curi-curi kesempatan gitu buat deketin Sekar. Apalagi kita mau liburan kan. Terus kemarin juga Satria nggak pakai tuh cincinnya. Bel, kamu itu jangan terlalu overprotective. Cowok itu nggak suka diatur-atur, dikekang-kekang. Yang ada dia itu bukan makin mendekat ke kita, malah makin menjauh. Ya udah Tante, tapi kalau misalnya nanti Satria deketin Sekar lagi, Tante ya tanggung jawab. Oke. By the way, tadi kok aneh banget ya Tante. Kok kita bisa siram-siraman kayak gitu? Tapi aku yakin banget ada yang gerakin tangan aku Tante. Apa jangan-jangan itu ulah arwahnya Laras ya Tante? Aduh, stop Bel. Tante nggak mau kamu sebut-sebut nama perempuan itu ya. Apalagi kita tuh lagi liburan. Ih, nanti liburan kita jadi nggak asik. Udah.
aku nabrak kucing deh Tante. Ayo. Kucing. Apa jangan-jangan ini pertanda buruk ya Tante? Udah ya Bel, kamu hari gini masih aja percaya sama pertanda mitos-mitos kayak gitu. Enggak lah, tuh juga kucing masih hidup kan? Enggak mati, enggak kita lindas. Udah yuk, lanjut lagi jalan. Hati-hati ya. Syaratnya, kamu nggak boleh jadi teman yang toksik. Nggak boleh bawel, nggak boleh repot, nggak boleh ribet. Dan yang paling penting nggak boleh gangguin saya kalau lagi jam kerja. Nggak boleh genit ke cewek lain dan harus selalu kasih kabar karena kabar itu penting. Stop. Aku bingung. Ya lagian kamu ngasih syaratnya aneh banget. Kan aku bilang aku mau dekat sebagai teman lagi sama kamu. Kenapa kamu kasih syarat aku seperti orang pacaran? Kayak orang yang jadian gitu. Ya tapi nggak masalah sih buat aku. Kalau kamu mau aku nggak gangguin kamu di jam kerja, nggak toksik, nggak bawel, oke, itu kan bukan aku banget. Tapi kalau aku harus genit ke kamu, perhatian ke kamu dan ngabarin kamu terus, aku coba supaya kamu senang. Apaan sih kok biar saya seneng? Loh, orang syarat dari kamu kayak gitu kan? Sebentar, Mama nelfon. Ya, halo, Ma. Mama cuman mau ngabarin kalau Mama dan Bella mau liburan keluar kota. Mau healing ya? Ya, Ma, hati-hati, Ma. Kenapa? Disuruh pulang ya sama mamahnya? Jangan so tahu. Justru tadi Mama nelfon aku ngasih kabar baik. Dan kabar baiknya buat kamu. Mama bilang dia mau pergi keluar kota buat liburan bareng sama Bella. Artinya kamu bisa ketemu sama aku sering-sering tanpa ada gangguan dari mereka. Nih, seneng kan? Apaan sih? Siapa juga yang seneng? PR banget. Ingat ya, jangan ganggu waktu lagi jam kerja. Ini sekarang kan jam istirahat saya udah mau habis. Jadi jangan ganggu. Oke. Aku itu orangnya patuh dan nurut sama peraturan. Baru syarat kayak gitu doang, kecil buat aku. Sekarang aku pulang ya. Ya pulang tinggal pulang, ngapain ngomong? Iya, ini juga mau pulang. Aneh banget sih. Malah beneran pulang. Aneh banget ya cowok. Tadi aku disuruh pulang. Giliran aku pulang, kamu bete. Maunya aku di sini atau aku pulang? Apaan sih? Saya mau kerja. Jangan ganggu. Tadi udah dibilang jangan ganggu, saya mau kerja. Mia, hari ini tepat 2 tahun kepergianmu, Nak. Maafkan ibu belum ikhlas atas kepergianmu. Andai saja kebakaran itu gak pernah terjadi, ibu gak akan pernah kehilangan kamu. Ibu kangen kamu, Nak. Ibu kangen kamu. Buka! Mia, kamu marah sama kakak kamu Kinan, sayang. Kamu marah. Buka! Mia, apakah dengan ibu membuka pintu ini, kamu akan memaafkan kakak kamu Kinan, sayang? Buka! Kamu akan lebih tenang, Nak. Iya. Bu, ibu mau ngapain, Bu? Jangan pernah buka pintu ini.
Pintu ini udah dikunci atas kesempatan rumah sakit, Bu. Dan aku juga sengaja kasih jimat biar gak ada gangguan goib lagi, Bu, di rumah sakit. Tapi adikku minta tolong, Kinar. Dia minta tolong. Bu, Ibu jangan egois dong, Bu. Jangan sampai nanti ada hal lebih buruk lagi terjadi di sini, Bu. Udah ya, Bu ya. Ibu pulang sekarang. Ibu istirahat di rumah. Hai guys, jadi sekarang tuh aku lagi mau healing gitu ya, lagi on the way. Masa tadi aku ngalamin kejadian yang aneh banget, tiba-tiba ada seekor kucing hitam kayak nyerang aku gitu. Dia naik ke mobil aku, kan serem banget ya. Itu kira-kira pertanda apa ya guys? Bel, ini ada orang komentar katanya itu pertanda buruk, akan kena musibah dan kena sial. Terus kita disuruh pulang, Bel. Ya udah gini aja, Bel. Tante nggak mau kena sial, kita putar balik aja. Ya udah deh, aku cari putar balik dulu ya, Tan. Dok, ini ada 2 pasien dari kecelakaan beruntun. Keduanya datang dalam keadaan pingsan. Suster Kinar, pasien sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat. Tapi dok, ruang rawat itu terbatas. Semuanya terisi. Mungkin dok, untuk sementara mereka bisa menempati ruang IGD. Tidak bisa, Sus. Ini akan mempengaruhi pemulihan pasien. Kita masih punya ruangan tidak terpakai. Maksud dokter, ruangan yang mana ya? Kita buka kamar 13, Sus. Saya juga sudah minta bantuan perawat tambahan ke Rumah Sakit Citra Medika Tama. Pak, cepat buka pintunya, Pak. Saya nggak berani, Dok. Saya takut. Justru, reputasi rumah sakit ini yang akan hancur jika kita membiarkan 2 pasien terlantar. Cepat buka. Dok, tunggu dulu dok. Lebih baik jangan dibuka. Sudah 2 tahun kamar ini ditutup. Sejak sebelum dokter bekerja di sini. Dan saya juga yakin ini ruangannya pasti kotor, dok. Biar steril untuk pasien. Dan kalau sampai kamar ini dibuka, saya takut nanti bakal ada kejadian lagi, dok. Kalau ruangan kotor, bisa dibersihkan. Saya nggak percaya dengan cerita tahayul seperti itu. Yang saya pegang hanya norma medis dan kedokteran. Tugas utama kita hanya menolong pasien. Ya tapi dok. Kinar, dokter Dimas itu tahu mana yang terbaik untuk pasiennya. Kamu itu perawat. Ikutin aja apa kata dokter. Cepat buka, Pak. Dokter aja yang buka. Saya takut. Mohon maaf, Dok. Apa ini? Tolong bersihkan ruangan ini ya. Kamu jahat. Maksudnya Sus Ambar apa ya? Mendingan sekarang gini aja Sus. Sus tolong bojokin dokter Dimas. Supaya dokter Dimas buat tutup lagi kamar ini. Karena ini bahaya Sus. Jangan nekat. Suster Kinar, kamu bicara sama siapa? Sama Suster Ambar. Loh, Sus? Tadi saya bicara sama Suster Ambar. Saya itu dari tadi di sini sama dokter Dimas. Nggak kemana-mana. Dok, Sus, percaya sama saya. Tolong tutup lagi pintu ini, Sus. Jangan pakai kamar ini, karena saya takut
Nanti bakal terjadi hal buruk sama pasien. Suster Kinar, cukup. Tolong jangan bahas hal mistis apapun lagi. Setelah ruangan dibersihkan, bawa 2 pasien ke sini. Tapi dok. Mas, tolong dibersihkan ya. Baik, Dok. Mari dok. Mari. Satria lagi ngapain ya? Udah tidur? Apa masih nugas? Telepon? Enggak. Telepon? Enggak. Lagi ngapain lu? Pasti lagi mikirin si Satria kan? Tuh nih. Apaan sih abang? Ngagetin tau nggak? Alah, ngaku aja lu. Jaga malam, bukannya ngitungin stok obat, megangin HP aja terus. Nungguin ditelepon atau dikontak sama tuh laki-laki pangeran yang menurut lu paling cakep di dunia. Apaan sih bang? Lagian kenapa sih? Ini kan hukum saya masih ada di dunia. Ya biarin aja lah kalau saya deket-deket sama Satria. Lah, lu mah alasannya ada 1001. Lu tahu? Kebanyakan alasan lu. Yaudah, telepon aja. Telepi. Tuh kan, emang susah kalau udah sehati. Halo Mas Satria. Halo Oscar. Sekarang aku lagi di perjalanan pulang ya. Aku habis urus kasus di perbatasan kota. Terus apa hubungannya sama saya? Kok kamu ngomongnya gitu sih? Ingat loh, kamu sendiri yang ngasih syarat ke aku bahwa aku harus selalu ngabarin kamu. Sekarang aku ngasih kabar, jawaban kamu malah begitu. Ya ampun iya, saya lupa. Mas Satria, hati-hati ya. Saya takut Mas Satria kenapa-napa. Sekarang denger aku ya. Kamu gak usah kaget soal bahaya. Pekerjaan aku membuat aku selalu dekat sama bahaya setiap hari. Udah jadi makanan aku sehari-hari. Mas Satria, bukan berarti kayak gitu dong Mas. Nanti kalau Mas Satria terluka lagi gimana? Kan saya juga yang repot ujung-ujungnya. Udah, kamu tenang aja. Gak usah bawel, gak usah ngomel-ngomel. Percayain sama aku ya. Halo, Sekar? Orang belum selesai ngomong, main dimati-matiin aja. Gak sopan banget sih. Abang, apaan sih? Orang saya lagi teleponan, saya itu masih kangen, kenapa dimatiin? Gue juga kangen, kita ngobrol dong. Lu. Apaan sih? Apa komandan udah jadian nih sama Suster Sekar? Siapa yang udah jadian? Kita masih teman kok. Masih teman komandan. Berarti akan jadian dong komandan. Gak usah bawel, nyetir yang benar. Bukannya fokus. Siap dan. Jovi mancing-mancing dan. Baru saja kami menerima laporan bahwa telah terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Raya Cidayem. Menurut informasi awal, semua korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sampai saat ini belum ada informasi Jovi, pasti mengenai korban. bukan kita lewat wilayah situ ya? Iya dan. Kalau gitu kita mampir ke lokasi kecelakaan. Sekarang juga kamu koordinasi sama pihak Polantas. Saya khawatir mereka butuh bantuan kita. Siap dan. Bayu. Iya dan. Cidayem ya. Siap. Apaan sih so sibuk amat? Halo, Rumah Sakit Cidayem? Iya, saya dari Rumah Sakit Citra Medika Tama. Saya Suster Sekar yang akan ke sana untuk mengantarkan obat-obatan. Kira-kira ini saya kan mau siapkan obatnya. Ada tambahan lagi nggak ya? Jangan datang ke tempat itu. Hai lu. Bang, saya dengar ada suara teriakan dari telepon itu. Ya nggak usah dibanting. Taruh aja baik-baik. Ngagetin aja lu. Jangan datang ke rumah sakit itu. Bang, kita ada di mana, Bang? Kenapa arwah itu bawa kita ke sini? Sepertinya
kita disedot mundur nih. Kita sekarang ada di dimensi dan alam yang lain. Bang, tempat ini sepertinya pernah terjadi kebakaran. Jangan suka ikut campur urusan orang. Ini kalian. Bang, apa jangan-jangan ini suara perawat yang tadi? Kenapa dia kagak mau kita ada di sini? Padahal dia yang narik kita ke sini. Kalau dia matinya karena musibah, energinya kagak begini. Ini energinya, baunya kebencian dan dendam. Apa ada hal buruk yang terjadi sama kamu? Saatnya balas dendam. Enggak, tolong jangan lakukan itu ya. Jangan sakitin manusia. Katakan, apa yang bisa saya lakukan untuk bantu kamu? Ulun minta maaf ya, Bu. Maafin mulai atas semua dosa-dosa yang buat ke Ibu. Mia, Terima kasih. biasanya kamu selalu ajak ibu nonton film favorit kamu, Nak. Kita akan mulai lagi semuanya dari awal ya, sayang. Harus gimana, sayang? Ibu menuangkan rasa kangen ibu sama kamu, Nak. Ibu sayang Wulan. Wulan sayang Ibu. Mati. Dinar? Mia. Tolong aku, Ibu. Mia. Tolong aku. Mia. Tolong aku. Mia, kamu kenapa datang, Nak? Mia. Mia. Halo, Bu. Kinar tadi Mia datang ke sini, Nak. Dia nyamperin ibu, Nak. Ibu merasa arwah Mia gentayangan, sayang. Bu, Udah ya, itu mungkin ibu cuma lagi kangen doang sama Mia. Ibu istirahat aja ya. Terus juga sekarang aku kayaknya nggak bisa pulang cepat, Bu. Ibu memang kangen sama adik kamu, Nak. Ibu itu memang kangen. Tapi selama 2 tahun ini ibu nggak pernah ngalamin kejadian kayak gini. Ibu juga nggak pernah mimpi apa-apa. Tapi kenapa Mia datang ke sini tiba-tiba datang menemui ibu? Arwahnya, Nak. Apa mungkin kamar 13 itu terbuka? Enggak kok, Bu. Enggak kebuka. Pokoknya sekarang ibu istirahat aja. Ya udah, Bu. Aku mau kembali kerja lagi ya. Soalnya malam ini banyak pasien kecelakaan di rumah sakit. Dinar. Mia. Selamat malam. Malam, Pak.
Perkenalkan saya Ibda Satria Mahendra. Siap. Kanit Reserse Kriminal. Kebetulan kami sedang patroli lewat sini. Boleh diketahui apa ada korban jiwa? Sejauh ini belum ada. Semoga tidak ada. Dan sebagian korban saat ini sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit Cidayem, ada yang luka ringan dan ada juga luka berat. Baik, saya perlu tahu kira-kira apa penyebab kecelakaan beruntun ini? Kami belum tahu pasti. Kemungkinan karena cuaca buruk, jalan licin dan berkabut, daerah sini sering terjadi kecelakaan, Pak. Sekar. Sekar, Satria, kamu ngapain di sini? loh, kamu ngapain di sini? Ya kalau saya emang lagi disuruh untuk bantuin rumah sakit Cidayem, Mas. Ya, aku sama Jovi sama Bayu lagi lewat sini. Terus aku lihat mereka lagi olah TKP. Makanya aku bantuin pihak Polantas untuk melakukan penyidikan. Jalan di depan menuju arah rumah sakit Cidayem saat ini sedang longsor. Jadi tidak bisa dilewati. Pak, tapi saya harus segera sampai di rumah sakit Cidayem, Pak. Saya tim medis dari rumah sakit Citra Medika Tama. Saya bawa obat-obatan untuk pasien kecelakaan di sana. Ada jalan alternatif lain menuju pemukiman warga. Tapi tidak bisa dilewati kendaraan. Yaudah, tenang aja. Biar saya yang ngantar. Sekalian saya mau interogasi dari pihak supirnya sendiri. Mengenai kronologi kecelakaan ini. Nanti hasilnya saya akan laporkan ke pihak Polantas. Siap. Jovi, Bayu, standby di sini bantu pihak Polantas. Biar saya ngantar susah Sekar. Siap, Dan. Mas Satria itu gimana sih? Harusnya Mas utamain dong tugasnya Mas Satria kesini apa. Bukan malah jadi repot sama saya. Sekar, kamu lihat ini udah malam? Ini udah jam berapa? Kamu jalan sendirian, perempuan. Kalau kenapa-napa gimana? Bilangin saya bisa jalan sendiri. Au! Makanya, kalau dikasih tahu tuh jangan keras kepala, jatuh kan? Kamu ngeledek saya? Bukan maksud ngeledek. Tadi ditawarin bantuan, kamu sok bisa sendiri, sekarang jatuh, malu kan? Ini aku bantuin. Nggak perlu. Saya masih punya tangan dan kaki untuk bertumpu. Jadi saya nggak perlu ngemis-ngemis bantuan dari orang lain. Karena ujung-ujungnya saya pasti diledekin juga kan? Nggak usah sok bisa, nggak usah gengsi. Kalau orang lain nolongin itu bukan berarti kamu lemah. Tapi emang kamu butuh bantuan aja. Emang nggak malu jatuh-jatuh kayak gini? Ayo dibantuin. Mau diangkat, digendong, atau diapain? Itu sih namanya Mas Satria ngambil kesempatan dalam kesempitan, ngaku. Orang mau nolongin aja mesti dicurigain. Heran aku sama kamu. Kamu tuh keras kepala banget ya jadi orang. Tuh kan pegang-pegang. Tuh, banyak orang. Emang nggak malu jatuh-jatuh kayak gini? Udah ayo sih. Turunin ego kamu. Akuin kalau kamu butuh bantuan aku. Gak, saya bisa sendiri. Bilangin coba. Yah, itu sih kayaknya patah deh. Patah itu kakinya. Apa sih? Coba bang. Tuh lihat tuh. Sakit kan? Ya. Yakin nih masih nggak mau dibantuin? Ya udah deh, bantuin. Aduh, ini karena dipaksa ya. Saya mau. Au. Kenapa pacarnya? Maaf Bu, kita temenan, bukan pacaran. Ini Bu, kakinya tadi jatuh, terus dia kesakitan. Takutnya patah. Gimana kalau mampir aja dulu ke rumah saya? Biar saya pijit kakinya. Kebetulan saya itu tukang pijit di kampung ini. Perkenalkan, nama saya Bu Asih. Saya Sekar Bu, ini teman saya, namanya Satria.
Gimana? Mau saya pijit? Kayaknya perlu deh, Bu. Soalnya tadi pincang. Ya udah kalau gitu, ayo kita ke rumah saya. Dekat dari sini, Bu? Iya. Oke. Bella, ini kita di mana, Tante? Tiba-tiba kita ada di sini. Kayak di rumah sakit. Rumah sakit terbengkalai gitu, Tante. Apa jangan-jangan kita udah mati, Tante? Bella, kamu tuh jangan ngomong ngaco deh. Jangan ngomong sembarangan. Ini Tante Parno ini, Bella. Aduh sakit. Kita di sini sih, Tante. Aduh sakit banget. Kita ada di sini. Aduh, Bel. Mau saya obatin? Bel, itu kaki siapa, Bel? Tahu. Gak ada orang, Bel. Tapi tadi ada kaki. Takut. Pelan-pelan, Bu. Aduh sakit, Bu. Tahan dulu ya sakitnya ya. Au. Gimana? Masih sakit? Iya udah enakan, Bu. Ini kalau kata orang tua ya, tangan ibu tuh manjur. Kamu bisa aja, Nak. Bu, anak ibu perawat juga? Iya, Kinar itu kerja di rumah sakit di sekitaran kampung sini. Kebetulan banget dong, Bu. Saya juga lagi diperbantukan, Bu, di sini. Makanya tadi karena jalan longsor, saya lewatin rumah warga. Terus yang satu lagi? Namanya Mia, adiknya Kinar. Dulu Mia juga kerja di rumah sakit yang sama dengan Kinar. Tapi karena insiden kebakaran yang sangat hebat di 2 tahun yang silam itu, akhirnya Mia meninggal di kamar 13. Meninggal? Kami turut berduka cita mendengar ini, Bu. Mudah-mudahan anak Ibu husnul khatimah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berarti selama ini gak ada yang tahu kalau Mia mati karena keracunan. Oh iya, gimana kalau kalian istirahat dulu aja di sini? Soalnya kan pasti nggak bisa lewat karena semua akses jalan tertutup karena longsor. Makasih, Bu, makasih banyak. Gak usah, soalnya saya harus buru-buru ke rumah sakit karena saya pasti dibutuhin, Bu, di sana sekarang. Iya. Ditambahin udah tengah malam, Bu. Kita jalan kaki juga butuh waktu, takutnya nanti kelamaan. Bu, kalau gitu kami permisi ya, makasih banyak. Iya. Hati-hati di jalan ya. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bu. Iya. Makasih ya, Sus. Udah dipasangin infus.
Ini kok infusnya udah terpasang ya? Siapa yang pasang? Tadi udah dipasang sama suster lain. Suster lain? Iya. Suster siapa? Tadi saya baca namanya Mia. Suster? Tante? Kok susternya malah pergi sih? Kalau kan aku mau minta tolong casin handphone aku. Tante juga nggak tahu kenapa dia pergi ya. Tante juga mau ngecas. Tante mau hubungin Satria ini. Duh, kok gini caranya? Kapan kita bisa pindah rumah sakit? Coba tahu. Sus, saya mau ngomong. Suster, kenapa ya? Suster Ambar ke Dokter Dimas buat buka kamar 13 itu. Emangnya arwah adik kamu gentayangan? Kalau emang arwah adik aku gentayangan, aku harap dia nyerang Suster Ambar. Kalau sampai arwah adik kamu buat masalah sama saya akan minta kepala rumah sakit untuk pecat kamu. Ucapkan itu ya. Silakan. Saya nggak takut. Dari dulu, kamu ini emang gak suka kan sama aku? Sama semua suster junior di sini? Mentang-mentang kamu udah kerja lama di sini, mentang-mentang kamu suster senior, iya kan? Emang dasar ya, suster penindas. Juga mulut kamu. Kamu berani-beraninya maki-maki saya. Kamu nggak mikir resikonya. Siapa takut? Emang saya pengecut kayak kamu? Udah ya, jangan ribut dengan pasien. Nggak baik. Jangan ikut campur urusan orang. Maaf Mbak, saya bukannya ikut campur. Tapi sudahlah, kalian memang suster baru yang gak punya attitude. Kalian itu semua sama aja. Sus, gak usah heran ya. Suster Ambar tuh emang kayak gitu orangnya. Jutek, killer. Gak suka sama suster junior di sini. Suster Ambar juga ya yang udah nyelakain Suster Mia. Aku akan cari tahu. Oh iya, kenalin. Saya Sekar. Suster dari Rumah Sakit Citra Medika Tama yang nanti mau bantu di sini. Saya Suster Kinar, suster junior di sini. Makasih ya Sus, Suster Sekar udah membantuin di sini. Saat ini rumah sakit kewalahan karena menampung pasien kecelakaan. Iya, sama-sama ya Suster Kinar. Tante, di sini gerah banget sih. Aku pengen pindah. Gak kuat, gak ada AC. Iya sama, ini Tante juga nggak betah. Ini gempa, Tante. Tolong. Enggak. Ini kayaknya bukan gempa ini, Bel. Bukan gempa ini. Terus apa dong, Tante? Saya obati. Kamu jangan nakut-nakutin Tante ya. Apaan sih, Tan? Siapa yang nakut-nakutin Tante? Aku aja bangun susah, badan aku pada sakit nih, Tan. Tante mau laporan ke rumah sakit. Tante mau minta pindah ke ruang VIP aja. Aku juga. Aduh. Tolong. Pintunya nggak bisa dibuka, Bel. Tante, pokoknya aku nggak mau di rumah sakit ini karena angker tau, Tante. Tante juga nggak betah. Tante juga mau keluar, tapi masalah pintunya nggak bisa kebuka, dikunci. Gimana ini? Bel. Tolong. Buka. Aduh. Jangan gerak-gerak tangannya ya, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Saya penyidik dari Polantas ingin melakukan investigasi tentang terjadinya kecelakaan di Jalan Raya Cidayem. Apa benar, saudara pengemudi kendaraan yang menyebabkan kecelakaan beruntun? Iya Pak, saya supirnya, tapi saya nggak salah. Bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis terjadinya kecelakaan? Saya lihat suster ngesot Pak. Itu pasti arwah Mia. Pasti ini gara-gara segel penangkal belum diganti. Sekarang kamar 13 dibuka. Pasti akan banyak lagi yang diteror arwah Mia.
Sepertinya Bapak ini masih trauma karena efek kecelakaan. Dia masih shock. Jadi jawabannya nggak bisa kita percaya untuk sementara waktu. Saran saya, Bapak istirahat dulu. Nanti kalau udah membaik, kita tanya-tanya lagi. Karena nggak mungkin ada, Pak. Suster ngesot, kami ini polisi. Kami butuh jawaban yang logis dan realistis. Tolong jangan mengada-ngada ya. Saya jujur, Pak. Sumpah. Udah, Pak. Istirahat dulu aja. Saya langsung kembali ke TKP. Saya hanya ingin mengecek kondisi para korban aja di sini. Silakan, Pak. Loh, bukannya ini mobil Mbak Bella ya? Betul, Jok. Kemungkinan Mbak Bella juga jadi korban di sini. Kita harus kabarin komandan. Oke. Ini kan plat mobilnya Bella. Suster? Iya? Maaf, saya mau tanya. Dari sekian banyak korban kecelakaan beruntun, apa ada atas nama Bella dan juga Astari? Betul, Pak. Ada. Kebetulan saya mengurus mereka. Di mana mereka sekarang? Di kamar 13. Kamar 13? Kalau saya nggak salah, kamar itu sempat ditutup karena beberapa alasan. Tapi kenapa sekarang dibuka lagi, Sus? Berhubung terjadi lonjakan pasien kecelakaan, kamar itu kami buka untuk sementara. Bisa saya lihat mama saya sekarang? Boleh? Mari saya antar. Makasih. Mama kenapa teriak-teriak? Satria! Mama Satria! Mama habis diteror sama hantu! Mama takut Satria! Satria, aku gak betah di sini, aku mau pindah! Iya, tenang ya. Pasti pulang kok, dan pasti dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Tapi sabar, seenggaknya kita nunggu kabar akses jalannya udah dibuka dulu. Kalau sekarang juga nggak bisa. Iya, Bu. Mbak, sabar ya. Kita usahain. Semoga kalian bisa pindah dari kamar ini. Oh iya, Mbak. Ini chargernya. Maaf lama ya. Satria, Mama mohon, please. Jangan tinggalin Mama, Satria, Mama takut. Kasian Mama. Dia ketakutan banget. Harapan Mama cuma aku. Kinar. Gara-gara kecelakaan beruntun itu kamu jadi harus nginep di rumah sakit ngurus korban kecelakaan ya sayang. Kenapa foto ini tiba-tiba kebakar? Aduh, kok perasaan aku jadi gak enak ya? Bel, kamu di situ sama siapa? Apaan sih, Tan? Aku sendiri, jangan aku takutin deh ah. Itu, tante, lihat. Ada 2 orang. Apaan sih, Tante? Aku sendiri. Serius kamu, Bel? Iya. Bel, Bel, tante lihat di sini ada bayangan berdiri, Bel. Kita kabur aja yuk. Bel, jangan narik kaki tante dong. Bukan tante yang narik kaki aku. Apaan itu? Lihat tangan tante. Tangan tante jangan pegangin. Lihat tuh. Obatin.
dapat tugas untuk bantu rumah sakit ini nangani korban kecelakaan. Aduh, setiap ada kamu pasti ada kejadian ya. Saya diteror sama arwah serem banget, susah-susah seperti itu. Ini pasti ulah kamu kan? Dasar pembawa sial. Sudah. Saya kesini bawa kabar baik. Sekarang kalian berdua bisa dipindahkan ke ruangan yang lebih baik. Suster Kinar. Kenapa ya, Sus? Saya mau nanya deh, Sus. Sebenarnya di kamar 13 itu ada apa sih? Apa adik kamu meninggal nggak wajar ya? Ini ada apa ya? Kenapa lancang banget nanya soal keluarga saya? Enggak, Sus. Tadi saya ketemu sama ibu kamu, Bu Asih. Terus beliau cerita kalau adik kamu katanya meninggal di kamar itu karena kebakaran. Tapi bukannya kamar itu selalu ditutup ya? Udah deh, kamu tuh kelewatan. Mendingan kamu tuh kerjain tugas kamu sendiri. Jangan nanyain soal adik aku. Ngerti? Gue heran nih, kok banyak banget nih arwah yang baunya kebencian dan dendam. Mau ngapain lagi sih nih arwah? Nah lo, Kamu? Bukannya anaknya Bu Asih? Adiknya Suster Kinar? Siapapun yang menempati kamar 13 ini akan mati. Enggak. Kamu nggak boleh sakitin pasien yang nggak bersalah. Kenapa kamu meneror pasien di kamar itu terus? Apa kamu punya dendam? Jangan mencampur. Saya nggak akan biarin kamu nyelakain pasien yang nggak bersalah. Pergi kalian. Mas Satria, saya ngerasa aneh deh sama rumah sakit ini. Terutama di kamar nomor 13, Mas. Kayak ada yang disembunyiin aja gitu atas kematian Mia di kamar itu. Aku udah coba tanya dan interogasi beberapa karyawan di rumah sakit ini. Dan jawaban mereka semua sama. Mereka bilang Suster Mia itu meninggal karena terjebak kebakaran di kamar 13 itu. CCTV. Kita harus coba cek CCTV. Siapa tahu ada temuan baru. Iya, Mas Satria. Yuk, ikut. Lampunya mati. Ampun, jangan bunuh saya. Mas. Bangun. Pak, tadi Bapak hampir mati karena diteror kan? Coba Pak, bicara sama saya. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi di kamar nomor 13? Soalnya ada pasien Pak, yang hampir mati karena diteror sama makhluk yang tak kasat mata. Pak, cerita Pak. Sekarang cukup. Aku rasa di sini nggak ada hal-hal mistis terjadi kok. Mas, saya tahu Anda masih syok. Tapi Anda harus jujur. Kalau Anda memilih untuk diam, ini berpotensi untuk membahayakan banyak pasien lainnya. Tolong kasih tahu ke saya. Apa yang terjadi sebenarnya dengan kamar nomor 13 itu? Kamar nomor 13 seharusnya sudah tutup dari lama. Saya disuap, Pak. Disuap? Sama siapa? Sama Suster Kinar.
Saya disuruh menghapus rekaman waktu itu. Waktu Suster Mia meninggal. Mas, hapus rekaman itu. Aduh, udah. Nih, Masnya emang gak mau uang? Nih, sebanyak ini loh, Mas. Ya, tolong hapus. Nah, gitu dong. Ini sekarang uangnya buat Mas. Halo Jovi, tolong cari tahu tentang kematian seorang suster, namanya Suster Mia. Kejadiannya 2 tahun lalu. Dan satu lagi, gali tanah di sekitar belakang bangunan rumah sakit untuk mencari bukti baru. Laksanakan. Siap, Dan. Loh, ini aku di mana? Kenapa aku ada di ruangan ini lagi ya? Bukannya aku udah pindah di ruangan lain? Oh. Siapa yang masuk ruangan ini nggak akan bisa keluar lagi. Satria! Satria! Satria, tolong Papa Satria! Bella! Mia, keluar kamu! Ayo keluar! Tunjukin wujud kamu sekarang juga! Jangan cuma diam di sini doang! Aku akan pakai jimat yang lebih kuat daripada kemarin supaya kamu terkurung di sini selamanya. Dan kalau perlu, aku akan menyiapkan kamu untuk yang kedua kalinya, Mia. Mia, keluar mana? Mia! Tega kamu! Kamu yang tega! Kamu dipantas mati! Kamu yang sakitin aku! Kamu tuh sakitin kakak kamu sendiri! Ternyata kamu penyebab arwah hantu ini! Dan kamu udah nyebabin kamar ini jadi angker! Kamu saya laporin sama Satria. Kamu tahu nggak Satria itu anak saya, dia polisi. Biar kamu dipenjarain. Enggak bisa. Aku nggak akan biarin itu terjadi. Ini gimana? Kau kan gak berniat untuk celakain ibu ini. Kalau sampai ibu ini kenapa-kenapa, aku bisa celaka. Aku harus cari pertolongan. Ini pasti ulah kamu kan? Mia, buka nggak pintunya, Mia? Mia, tolong buka! Mia, aku bisa dalam bahaya ini, Mia. Mia, tolong buka pintunya, Mia. Tolong! Enggak, Mia. Mia, jangan, Mia. Mia, jangan. Tolong! Mia, tolong! Mana? Ini seperti cairan kimia. Sebentar, Mas. Mas. Nah, ini sepertinya sejenis cairan toksin, Mas. Toksin? Iya. Dan kalau cairan ini diberikan dengan kadar yang rendah, itu bisa bikin tubuh jadi lumpuh sementara. Tapi kalau diberikan dengan kadar yang tinggi, bisa menyebabkan kematian. Bahkan dalam hitungan menit, Mas. Kalau cairan ini langsung disuntikan ke aliran darah.
Jadi, Kinar menyuntikkan racun ini ke Suster Mia? Bisa jadi. Dan kalau memang cairan ini dikubur 2 tahun lalu, artinya Suster Kinar sengaja menyembunyikan barang bukti. Karena apa? Barang bukti ini bisa memberatkan posisi dia. Bayu, simpan ini. Periksa ke bagian forensik. Siap, Komandan. Siap, Dan. Suster Ambar, saya mau bicara sebentar. Sus, saya mau tanya deh. Waktu Suster Mia meninggal, itu ada hasil otopsinya nggak? Tidak ada. Pihak keluarga menolaknya karena malam itu juga mau langsung dimakamkan. Tapi aneh juga ya, Sus. Kenapa dia dimakamin cepet-cepet dan tanpa pemeriksaan? Waktu itu sih, Kinar dan Mia sering ribut diam-diam. Mereka berebut satu laki-laki. Karena itu mereka jadi sering telat, gak fokus dengan kerjaan. Saya udah peringatkan, tapi gak ada satupun yang mereka dengar. Sudahlah, maaf ya. Aku harus temuin Suster Kinar dulu. Masalah ini kayaknya udah nungguin titik terang. Nak Sekar maaf. Nak Sekar, lihat Kinar gak? Saya nggak lihat, Bu. Gini Nak Sekar, Ibu tuh merasa ada firasat buruk tentang Kinar. Nak Sekar mau nggak bantu Ibu nyari Kinar? Iya bisa, Bu. Saya juga lagi minta tolong sama Mas Satria untuk bantu cari Kinar. Iya. Komandan. Gimana? Udah semua lantai kita cek. Mulai dari apotek, kantin belakang, taman depan ICU. Tapi Kinar nggak ada. Dan cuma satu tempat yang belum kita cek. Kamar 13. Iya, kita sana sekarang. Bella. Sat, mama kamu hilang, Satria. Aku kira dia lagi di toilet, tapi pas aku tungguin 20 menit dia nggak keluar saat. Kamu tenang ya. Sekarang kamu balik ke kamar kamu, urusan mama aku yang urus. Sekalian aku harus cari Suster Kinar. Iya. Siap, Dan. Mia, maafin kakak, Mia.
kamu. Dan kita udah punya buktinya. Keadilan buat kamu akan segera tiba. Dan Kinar akan segera ditangkap polisi. Cukup lihat nih ya. Mama? Ma bangun, Ma. Ma, Jovi, Bayu. Bawa mama saya ke rumah sakit Citra Medika Tama. Cepet, sekarang. Hati-hati ya. Siap. Sekarang, ada apa ini? Kinar? Kinar? Kamu kenapa, nak? Minta maaf. Kinar, kenapa kamu harus minta maaf, nak? Bu Asih, Bu, saya bawa bukti keterlibatan Kinar atas meninggalnya Mia, Bu. Ini buktinya. Jadi benar, semua ini gara-gara kamu. Kenapa kamu tega berbuat seperti itu sama adik kamu sendiri? Kinar, kamu kami tangkap atas tuduhan sesuai pasal 340 KUHP. Setelah ini kamu akan diobati. Setelah sembuh, kamu harus ikut ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatan kamu. Aku bersyukur, Ma. Bersyukur karena Mama selamat dari kejadian itu. Aku harap Mama cepat sadar, cepat sembuh. Supaya kita bisa pulang, Ma. Bicara soal kehilangan, aku bener-bener menaruh trauma yang dalam, Ma. Cukup aku ngerasa kehilangan Papa. Jangan lagi. Jujur aku kangen banget sama Papa. Aduh. Ma, gimana? Masih ngerasain sakit gak? Enggak, Sar. Mama enggak apa-apa kok. Justru selama Mama enggak sadar, Mama takut. Mama takut kalau Mama itu justru papa kamu. Terus Mama nggak bisa dampingin kamu lagi. Kamu jangan ngomong sembarangan lah, ya. Jangan banyak pikiran, jangan ngomong macam-macam dulu. Fokus, ya. Fokus sama kesehatan Mama sekarang. Ma, kalau aku boleh jujur, ada satu hal yang mengganjal di hati aku, Ma. Aku penasaran banget mau nanya sama Mama. Aku pernah nemuin dokumen lamanya Papa. Dokumen tentang pembatalan kerjasama. Antara Papa dan papanya Bella. Pertanyaan aku, kematian Papa, apa ada kaitannya sama papanya Bella? Ya. Papa kamu pernah kerja sama papanya Bella. Dan semenjak kematian papa kamu, kita nggak pernah lagi mendapatkan hak. Dan selama itu, kita hidup menderita, Sat. Jadi bener ada kaitannya.
Tapi gimana? Mamanya sendiri dendam gak sama keluarganya Bella? Justru mama mau ngejodohin kamu sama Bella kan? Aku nggak mau kalau Satria sampai tahu kalau aku manfaatin dia sebagai pion buat balas dendamku. Aku harus simpan ini rapat-rapat. Oh. Tante. Bella. Permisi. Permisi Bu Astari. Saya mau cek luka dan kondisi Ibu dulu ya. Permisi, saya mau cek dulu kondisi lukanya. Yang benar, nanti orang udah sembuh dibilang masih sakit lagi. Permisi. Nih, tahan dulu. Pelan. Kondisinya Bella dan Bu Astari sudah membaik kok. Sekarang tinggal tunggu keputusan dokter aja ya untuk kepulangannya. Saya permisi dulu. Gemes deh gue liat lu berdua nih. Ganjen banget sih. Dibilangin jangan nempel-nempel, jangan deket-deket. Minggir Abang. Bang. Aku bingung ya. Beberapa kali kamu manggil aku Bang. Namanya juga keceplosan. Ceplosan. Kamu sengaja ya ngajain saya? Yang ngerjain siapa? Aku ngasih kamu jalan loh. Tapi kamu mau ikutin ke kanan, ikutin ke kiri. Emang maunya deket-deket terus?